kan berlalu, pagi, siang, dan malam. Aku dengan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi robba wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Perkenalkan, nama saya Sutesno Ashir dengan NIM 2021 A1C237 dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Prodi Pendidikan PKN Universitas Muhammadiyah Mataram. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan sedikit materi yang berkaitan dengan Pancasila sebagai paradigma pembangunan. Pengertian paradigma, istilah paradigma pada awal berkembangnya dalam dunia ilmu pengetahuan, terutama dalam kaitannya dengan filsafat ilmu pengetahuan. Pengertian paradigma adalah suatu asumsi-asumsi dasar yang sesuai dengan teoritis yang umum, merupakan suatu sumber nilai, sehingga merupakan suatu sumber hukum, metode, serta menerap dalam ilmu pengetahuan, sehingga sangat menentukan sifat, ciri, serta terkait ilmu pengetahuan itu sendiri. Paradigma dalam disiplin intelektual adalah cara pandang seseorang terhadap diri dan lingkungannya yang akan memengaruhinya dalam berpikir, bersikap, dan bertingkah laku. Paradigma juga dapat berarti seperangkat asumsi, konsep, nilai, praktek, dan diterapkan dalam mengandung realitas dalam sebuah komunitas yang sama, khususnya dalam disiplin intelektual. Kemudian Pancasila sebagai paradigma pembangunan. Secara filosofi, hakikat kedudukan Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional mengandung suatu konsekuensi bahwa dalam segala aspek membangun nasional kita harus mendasarkan pada hakikat nilai-nilai sila Pancasila. Kemudian Pancasila sebagai paradigma pembangunan. Pancasila sebagai paradigma pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pertama. Kemudian yang kedua, Pancasila sebagai paradigma pembangunan politik. Kemudian yang ketiga, Pancasila sebagai paradigma pembangunan ekonomi. Kemudian yang keempat, Pancasila sebagai paradigma pembangunan sosial. Yang kelima, Pancasila sebagai paradigma pembangunan budaya. Yang keenam, Pancasila sebagai paradigma pembangunan Hankam. Yang ketujuh, Pancasila sebagai paradigma pembangunan kehidupan beragama. Pancasila sebagai paradigma reformasi. Reformasi adalah menata kehidupan bangsa dan negara dalam suatu sistem negara bawah nilai Pancasila. Reformasi dengan melakukan perubahan dalam berbagai bidang yang sering terkaitan dengan jargon reformasi, total tidak mungkin melakukan perubahan terhadap sumbernya itu sendiri. Oleh karena itu, jika bangsa Indonesia melekat pada sumber nilai, dasar filosofi serta sumber norma kepada nilai-nilai tersebut, bukanlah suatu keputusan yang bersifat politis, bukanlah suatu keputusan yang bersifat politis saja, melalui suatu keharusan yang sumber dari kenyataan hidup pada bangsa Indonesia sendiri, sehingga dengan kata lain bersumber pada kenyataan objek bangsa pada bangsa itu sendiri. Gerakan reformasi. Munculnya gerakan reformasi di Indonesia dipicu oleh sebuah kondisi bangsa Indonesia yang semakin terpukul karena menjalannya praktek korupsi, koalisi, serta nepotisme.
hampir seluruh instansi serta lambang pemerintah serta penyelenggaraan kekuasaan dan wewenang di kalangan para pejabat dan pelaksanaan pemerintahan negara yang membawa rakyat semakin menderita. Gerakan reformasi memiliki kondisi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, suatu gerakan reformasi dilakukan dengan berdasarkan pada suatu kerangka struktur tertentu. Dalam hal ini Undang-Undang 1945 sebagai kerangka acuan reformasi. Kemudian yang kedua, reformasi dilakukan secara arah suatu perubahan ke arah kondisi yang serta keadaan yang lebih baik. Yang ketiga, reformasi dilakukan dengan suatu dasar dan moral dan etika sebagai manusia berketuhanan yang Maha Esa. Reformasi atas sistem politik. Melalui reformasi pada undang-undang yang mengatur sistem politik tersebut dengan tata mendasarkan pada paradigma nilai-nilai kerakyatan sebagaimana yang terkandung dalam Pancasila. Reformasi atas kehidupan politik agar benar-benar demokratis dilakukan dengan jalan mengembalikan Pancasila pada kedudukan serta fungsi yang sebenarnya sebagaimana dikehendaki oleh para pendiri negara yang bertugas dalam Undang-Undang 1945. Pancasila sebagai paradigma reformasi ekonomi. Sistem ekonomi Indonesia pada masa Orde Baru bersifat otoritarian yang ditandai dengan pemusatan kekuasaan dan partisipasi dalam membuat keputusan-keputusan nasional hampir sepenuhnya berada di tangan penguasa pekerjaan dengan kelompok militer dan kaum teknokrat. Kebijaksanaan ekonomi yang selama ini diterapkan hanya mendasarkan pada pertumbuhan dan mengambil prinsip nilai kesejahteraan bersama seluruh bangsa, dan kenyataannya hanya menyatu kesejahteraan sekelompok kecil orang, bahkan penguasa. Mungkin hanya ini materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.